Ingat bahwa Anda kan orang terpelajar kan, sebetulnya kan Anda mengerti bahwa setiap hal yang terjadi ada pandangan dari sini, ada pandangan dari sini, hal-hal yang masih menimbulkan polemik, apalagi yang berurusan dengan agama. Nggak perlulah Anda singgung-singgung di sini, ya kan. Hanya dengan sepotong kalimat yang mungkin buat sebagian orang bisa menimbulkan polemik, kan cukup kan. Anda nggak usah pansos, Anda punya follower udah cukup tinggi, ya kan. Kan nggak perlu kan sifat yang seperti ini, kan sudah cukup, ya kan. Orang-orang yang sebetulnya cukup terkenal, misalnya Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Bersama-sama kita ketahui ya, bahwa Elia itu dilabrak habis-habisan oleh Deddy Corbuzier. Dikatakan bahwa kalau bersuara, monyet pun bersuara. Bahkan Deddy Corbuzier dengan terang-terangan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Elia ini berpotensi menimbulkan kegaduhan, menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Ngeri teman-teman ya. Dan yang lebih konyol lagi nih teman-teman, para Polycarpus beserta Laskar Polycarpus standing untuk membela Elia. Tentu saja itu sudah kita prediksi ya. Tidak mungkin Laskar Polycarpus dan Polycarpus akan membiarkan Elia itu sendirian. Nggak mungkin. Nanti sudah jatuh, Elianya sudah babak belur, baru ditinggalin. Sementara Elia ini belum babak belur, ya wajib didukung. Apalagi Elia digadang-gadang akan menjadi Polycarpus terbaik di tahun 2024. Dia adalah pengganti dari Mikana yang sudah berkhianat, yang sebelumnya Trinitas, sekarang jadi Wanes. Untuk itu, grup dari Sob Katul, ya, Lina Wijaya, itu butuh orang-orang baru, wajah-wajah baru, para generasi-generasi baru Polycarpus di masa depan. Untuk itu Elia didorong. Dan kita bisa lihat bahwa sekarang Elia benar-benar diserang habis-habisan oleh warga, oleh netizen. Dan kita tahu statement Deddy Corbuzier ini menjadi bola liar, menjadi bola panas. Bahkan Elia sampai tidak berani datang ke podcast Dr. Richard lagi. Dr. Richard mengundang Elia, tapi Elia memilih gak mau datang karena ketakutan. Itulah yang disampaikan oleh Dr. Richard maupun Edwin sebagai pengganti Elia. Dikatakan Elia ketakutan. Ya, kenapa dia ketakutan? Ya tentu saja karena blunder yang sudah dia lakukan. Apalagi ini sudah dibahas oleh Deddy Corbuzier yang notabene perhatian rakyat Indonesia tentu saja tertuju kepada berita ini. Tidak kurang ya, sudah mau 4 juta orang yang menonton reaksi Deddy Corbuzier. Bahkan sudah dinaikkan beritanya di media-media nasional. Tentu saja ini akan jadi perhatian khusus dari pemerintah ya, terhadap sosok Elia satu ini. Dan kita bisa lihat Polycarpus mulai membuat propaganda, membuat framing untuk bisa membantu Elia. Salah satunya adalah dengan membawa-bawa pendeta Gilbert Lumondong yang memang pernah menyindir Deddy Corbuzier. Jadi dikatakan Deddy Corbuzier ini tidak tahu diri. Ya, Polycarpus bilang Deddy Corbuzier ini tidak tahu bercermin. Kita tahu bahwa Deddy Corbuzier adalah seorang mualaf. Tentu saja Laskar Polycarpus sudah menganggap Deddy ini sebagai musuh. Deddy ini dianggap sebagai lawan ya. Karena itu tentu saja mereka akan menyerang habis-habisan Deddy Corbuzier juga. Dan kita sudah lihat ya, ini sudah dimulai bagaimana propaganda mereka dengan mengatakan Deddy ini sok-sok pintar tetapi tidak bercermin. Sok ngomong Elia itu tidak sadar, tidak toleransi, tidak tahu bahwa yang dia sampaikan itu sudah menyeberang, sudah masuk ke dalam kamar orang lain. Ya, sudah masuk kamar orang lain, sedangkan menurut Polycarpus, apa yang dilakukan Deddy juga sama. Deddy Corbuzier juga pernah salah dan juga masuk ke kamar orang ya. Sudah pernah menyinggung kekristenan juga. Jadi ini coba diungkit, coba dibahas oleh para Polycarpus dengan mengatakan bahwa Deddy juga sama. Deddy pernah mengatakan bahwa Santa Claus itu adalah buatan Coca-Cola. Apa maksudnya kan begitu? Apalagi ini sudah mau Natal, sudah mau teman-teman Kristen memperingati hari
kelahiran Tuhan mereka. Ya, mereka sudah memperingati dan sudah melakukan itu beribu tahun. Tiba-tiba banyak sekali orang yang mengatakan itu bukan hari lahir. Termasuk Deddy Corbuzier yang mengatakan, halo, Santa Claus itu karangan. Santa Claus itu nggak ada hubungan gitu. Tetapi statement Deddy itu diserang. Ya, diserang karena memang udah kadung dendam ini, kadung dendam. Oke, kita tonton dulu supaya clear dan jelas ya. Deddy Corbuzier menasihati Elia Miron supaya Elia Miron itu tidak membahas agama orang lain, tidak masuk di kamar orang lain, tidak masuk di dapur orang lain, atau tidak masuk sembarangan di rumah orang lain, karena itu tidak baik. Sepertinya Deddy Corbuzier juga lupa bahwa dulu dia pernah juga membahas agama orang lain, padahal dia sendiri mengatakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itulah sebabnya Pendeta Gilbert Lubendorf memberikan tanggapannya terhadap Deddy Corbuzier. Kita akan mendengarkan cuplikan videonya, mari kita dengarkan bersama-sama. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya. Sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, Anda pasti nggak ngerti ya, ditulis lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua, agama gua. Ada yang mengirim saya, yaitu capturean dari seorang yang sebetulnya cukup terkenal dan selama ini saya pikir cukup intelijen gitu, cukup berpikir gitu saudara-saudara ya kan. Dan selama ini saya pikir orang yang cukup terbuka saudara-saudara, tapi tiba-tiba mengucapkan begini dari seorang yang mungkin dikenal sebagai Deddy Corbuzier, tapi Instagramnya namanya Master Corbuzier, dan dia bilang begini, buat semua sahabat yang merayakan Natal, termasuk kita ya kan, Merry Christmas to you all. Terima kasih Mas Deddy atau Bung Deddy Corbuzier ya kan. Buat yang enggak dan ataupun agama Anda, happy holiday ya. Oke, kita merayakan jadi kita anggap nggak ada. Buat yang nggak libur, happy lembur. Wah, luar biasa ya. Karakter Santa Claus dibuat oleh perusahaan Coca-Cola sejak tahun 22 dan topi merah sampai perut gendutnya. Nah, ini saya pikir nggak perlulah nyinggung-nyinggung. Kayaknya Mas Deddy ini kan seorang mualaf kan, artinya sudah meninggalkan iman Kristennya dan nggak usah lah nyindir-nyindir lah gitu. Karena gini, karena sebetulnya memang Santa Claus tidak ada dalam Alkitab betul, tapi kan ini warna dalam kekristenan. Nggak perlu lah nyindir-nyindir bahwa ini karena apa itu namanya, ini promosi untuk satu produk tertentu. Kan begini, ingat bahwa Anda kan orang terpelajar kan, sebetulnya kan Anda mengerti bahwa setiap hal yang terjadi ada pandangan dari sini, ada pandangan dari sini, hal-hal yang masih menimbulkan polemik, apalagi yang berurusan dengan agama. Nggak perlulah Anda singgung-singgung di sini ya kan, hanya dengan sepotong kalimat yang mungkin buat sebagian orang bisa menimbulkan polemik kan cukup kan. Anda nggak usah pansos, Anda punya follower udah cukup tinggi ya kan nggak perlu kan sifat yang seperti ini kan sudah cukup ya kan. Orang-orang yang sebetulnya cukup terkenal, misalnya Ustadz Abdul Somad, tiba-tiba menghina kekristenan dengan berkata di balik salib ada jin kafir ya kan. Tiba-tiba seorang, ya sebetulnya juga rekan saya ya kan, yang namanya Habib Rizik, tiba-tiba berteriak, oh alanya orang Kristen beranak, bidannya mana? Sudah yang kasih dalam Tuhan. Itu kan kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan hati sesama, karena sudah yang kasih dalam Tuhan. Mana ada yang percaya bahwa Allah beranak? Come on, tidak ada Allah beranak. Yang ada adalah Maria yang beranak. Kita harus lebih pintar sedikit lah menyikapi keadaan. Lo hanya mungkin dengan berkata, oh anak Allah. Anak Medan juga bukan berarti Medan beranak. Anak kunci juga bukan berarti kunci beranak, ya kan? Dan sekarang ada lagi public figure yang mulai lagi dengan kalimat selanjutnya, ya kan?
Kalimat selanjutnya dibilang apa ya kan? Jadi selamat ya. Foto ini Anda promote, tik-tik lah gitu kan. Satu lagi, tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Ingat Anda sudah menjadi mualaf. Nggak perlu usik-usik, kan ada ayatnya dalam agama Anda. Agamamu adalah agamamu, agama orang lain adalah agama orang lain. Agamamu agamamu, agamaku adalah agamaku. Buat apa lagi Anda pakai kok pansos banget gitu, kok mau bikin sensasi-sensasi murahan. Tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan buat penghargaan doang. Ya ampun, bacaan Anda bacaan murahan, iya kan? Karena saudara, kalau kita mau ribut Om Deddy, iya kan Bung Deddy, Mas Deddy, apapun lah kita menyebutnya, tolonglah jangan usik-usik agama. Karena kalau bicara tentang agama, ada banyak pandangan-pandangannya, ada banyak bacaan-bacaan murahan tentang itu, ya kan? Ada yang berkata bahwa Yesus lahirnya di bawah pohon korma, ya kan? Kan ini pandangan-pandangan yang nggak masuk akal. Contoh, siapa yang tidak tahu Yesus lahirnya di Bethlehem? Bethlehem itu tidak ada pohon korma. Bethlehem itu mungkin saudara perlu belajar Om Deddy, ya kan? Jangan sok jago, jangan sok pinter lah. Anda memang pinter, saya mengerti. Anda punya follower bagus, saya mengerti. Tetapi bacaan Anda bacaan murahan, bacaan-bacaan yang cuman sibuk ribut-ribut di di media-media sosial. Ayolah belajar banyak, masih ada banyak pandangan-pandangan. Yang penting dalam agama, jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi ini mulai marak video-video seperti ini yang mencoba menggiring ya, mengatakan bahwa Deddy Corbuzier juga sama. Pernah salah kamar, jadi jangan sok-sok mengatakan Elia gitu. Padahal Deddy Corbuzier itu nggak bahas Kristen, nggak jelekin Kristen, nggak ngomong tentang Kristen ya. Malah dibilang kalau sudah mualaf ya udah jangan bahas kekristenan. Loh, Deddy Corbuzier bahasnya Santa Claus coy. Apa hubungan Santa Claus dengan Kristen? Memangnya Santa Claus itu sejaman dengan Yesus? Apakah Santa Claus yang disalib? Apakah Santa Claus adalah salah satu dari rasul? Nggak ada loh, Santa Claus itu nggak ada hubungan dengan kekristenan. Cuman sekarang aja dikait-kaitkan kan gitu. Dan apa yang disampaikan Santa Claus pula, Deddy Corbuzier ya, yang disampaikan Deddy Corbuzier mengenai Santa Claus ya itu benar, bahwa Santa Claus itu dulu nggak terkenal. Ya, Santa Claus itu kan Santo Nicholas. Ya, itu kan julukan tuh Santa Nicholas, terus dijadikan karikatur, dijadikan lucu-lucuan gitu kan, dijadikan meme, dan tiba-tiba viral setelah Coca-Cola. Ya, setelah Coca-Cola memperkenalkan sosok Santa Claus dengan bentuk kakek tua, jenggot putih gitu kan, membawa hadiah, membawa keceriaan gitu kan, membawa keceriaan untuk anak-anak sehingga viral, sehingga menjadi ikon, ya, menjadi ikon untuk Natal. Bahkan kalau kita bilang Santa Claus dan pohon Natal, ya, ini Santa Claus kan satu paket dengan pohon Natal ya. Dia lebih terkenal bahkan dari Yesus sendiri kalau di hari Natal. Orang kalau udah bilang Natal, yang duluan teringat, ya, yang duluan teringat itu adalah Santa Claus dan pohon Natal. Coba tanya, silakan kalian lakukan survei ya. Apa yang ada di benak kalian kalau kita bicara Natal? Pasti duluan pohon Natal. Pohon Natal, Santa Claus gitu, hadiah. Yesus disalib, Yesus lahir, itu keberapa gitu ya, saya nggak tahu gitu. Kelahiran Yesus, bahkan kadang-kadang orang masih bingung gitu. Apa benar itu kelahiran Yesus? Gimana ceritanya? Nah, tapi itu urusan mereka lah. Di sini saya cuma ingin mengatakan apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier itu kan cuma informasi. Ya, cuman kayak catatan gitu, catatan. Kalian tahu nggak kalau itu sebenarnya gini loh gitu. Misalnya lagi bahas makan, makanan gitu kan, tentang Indomie Bangladesh. Nah, baru dikasih tahu. Anyway, Indomie Bangladesh tuh bukan dari negara Bangladesh, tapi namanya Bangladesh, ya, nama abangnya dipanggil Lades. Kan dikasih tahu seperti itu. Apa salahnya? Kecuali dia singgung. 25 Desember bukan kelahiran Yesus loh, itu kelahiran Dewa Marta. Ya, Matra. Itu boleh kalian komplain. Atau kalian bilang orang Kristen masih berbeda pendapat. Kapan Yesus lahir? Nah, kalau dia ngomongnya seperti itu, oke, kalian boleh komplain. Tapi yang dibahas Santa Claus, yang dibahas Coca-Cola, yang komplain kalian. Aneh. Ya, yang komplain kalian gitu. Nggak nyambung, coy. Kecuali yang dia bahas adalah kekristenan, gereja, ya. Kalian berhak mengatakan, Deddy, kamu sendiri juga sudah lompat pagar, sudah masuk ke halaman kami gitu. Ini kan enggak.
Yang dilakukan Deddy Corbuzier apa? Cuman kasih pengetahuan loh. Cuman kasih pengetahuannya salah. Ya, terus kalau kalian bilang, loh ini adminnya juga sama gitu. Ya, ini pasti ada yang komen nih. Terutama teman-teman yang baru nonton. Kalau saya memang ada di ranah ya, kita ini ada di dunia diskusi lintas iman. Yang kami lakukan adalah pembelaan iman sekaligus meluruskan serta memberikan nilai tambah dan mengedukasi masyarakat. Tujuan saya di sini adalah memberikan perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, supaya masyarakat itu tahu. Jangan hanya mendengar versi Polycardus, kan gitu. Jangan hanya dibodohi oleh para Polycardus ini. Itulah saya kasih versi yang lain. Masalah kalian terima nggak terima itu urusan kalian. Saya di sini cuma memberikan pandangan, ya, supaya kalian bisa lihat kalau pandangan dari Dokter Akal gini, pandangan dari Polycardus begini, pandangan dari pendeta gini, pandangan dari alim ulama gini. Nah, yang mana kira-kira yang cocok? Kan semua kembali ke netizen. Semua kembali kepada pendengar. Kita cuma menyampaikan. Tugas kita cuma itu ya, menyampaikan. Jadi sekali lagi, buat parah Polycardus, terus bela Elia nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bela Elia. Kalau perlu bilangin tuh, Dedi botak kau gitu kan. Ya, botak Dedi. Mana tahu tiba-tiba Dedi berdoa, turunlah, ya, beruang, cabi-cabi mereka gitu kan, sama seperti yang dilakukan oleh Elisa, ya. Elisa dipanggil botak. Jadi silahkan Polycardus, seranglah Deddy Corbuzier. Kalau bisa kalian yang nyerang, jangan pakai pendeta Gilbert Lumondong. Kasihan pendeta Gilbertnya kalian sorongin gitu kan. Kasihan pendeta Gilbertnya. Kalian maju. Kalian katakan, Dedi gak benar, kamu ini mualaf kurang ajar, ya mualaf abal-abal, mualaf apa gitu kan, seperti yang sering kalian lakukan. Kan Polycardus biasa seperti itu. Ya, mualaf-mualaf itu dihujat, dimaki-maki, dikata-katain, ya lakukanlah. Kan style kalian memang seperti itu. Tunjukkan jati diri kalian. Kenapa kepada Deddy Corbuzier kalian seakan-akan takut? Ya, seakan-akan kalian nggak berani gitu. Kalau sama kami, biasanya kan kalian hujat. Kalian maki-maki. Ya. Sama kami biasa kalian maki-maki. Ini kok tumben gitu. Kok diam? Apa yang terjadi sama kalian, saudara-saudara? Ya. Elia sedang diserang. Elia sedang dikata-katai oleh Deddy Corbuzier. Sekarang jadi nasional beritanya. Balas Deddy Corbuzier. Ya, kalau perlu kirim pasukan kalian gitu kan. Seperti yang kalian lakukan kepada saya. Kirimin orang, ngancam-ngancam, ya. Lakukan itu. Ini gimana sih Laskar Polycardus? Totalitas dong. Masa gara-gara Dedi badannya besar, terus sekarang menjadi warga negara TNI ya? Kalian takut? Yang benar dong, serang itu Dedi. Gimana sih? Tunjukkan bagaimana kelakuan Laskar Polycardus. Jadi, bagi teman-teman sebelah, ya saya nggak tahu ya, betapa cinta dan betapa kalian itu sudah kehilangan akal menurut saya, sehingga tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Tetapi itu hak kalian ya. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Kalau saya sih semangati aja. Silakan hajar. Silakan kalian serang Deddy Corbuzier. Silakan. Ya. Silakan. Kami malah mendukungnya. Sangat mendukungnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dan mendukung berita-berita yang kita tampilkan. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan saya sedikit pengumuman bahwa kita juga ada channel yang lain ya. Kita punya Rifa Mau Official ya. Begitu juga dengan kita nanti akan buat khusus untuk Ustadz Ali menjawab ya. Ustadz Ali akan menjawab syubhat-syubhat Polycardus yang suka memelintir ayat-ayat Quran dan hadis. Tapi nantilah saya akan buat khusus itu ya untuk pengumuman channel-channel yang terafiliasi dengan HMC. Ya, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.